Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam acara Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Rosalin Chu yang akan memandu berjalannya acara sesi kali ini. Pada sesi Public Expose kali ini akan diisi oleh PT Bukit Asam Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan PTBA. Bapak dan Ibu, PT Bukit Asam Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 23 Desember tahun 2002. PT Bukit Asam Tbk bergerak di bidang pertambangan sehingga dalam hal ini perseroan masuk ke dalam sektor energi. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita saksikan video company profile dari PTBA berikut ini. Kami adalah garda terdepan energi bangsa. Energi yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan, membangun, dan menjamin kelangsungan kehidupan. Energi yang berkelanjutan untuk masa depan. Bukit Asam. Pengalaman Bukit Asam telah menjadikan Bukit Asam pionir di bidangnya. Bukit Asam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Pencapaian yang gemilang didukung oleh kinerja operasional yang solid dan didukung nilai-nilai perusahaan yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Dengan sumber daya yang melimpah, Bukit Asam mempersiapkan masa depan dengan menerapkan teknologi terkini untuk mewujudkan transformasi digital. Bukit Asam terus melakukan peningkatan produksi, baik melalui inovasi dalam teknik penambangan maupun melalui pengembangan jalur transportasi dan pelabuhan. Bukit Asam senantiasa menciptakan aktivitas operasional yang ramah lingkungan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Bukit Asam juga meningkatkan jalur angkutan batu bara untuk mendukung ketersediaan pasokan energi bagi Indonesia. Bukit Asam mengedepankan energi berkelanjutan sebagai solusi inovatif untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga dapat menjadi warisan bagi generasi mendatang. Bukit Asam terdepan dalam pengembangan inovasi pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan setiap orang. Bukit Asam mengembangkan ikatan yang erat, sejalan dengan pilar lingkungan, sosial, dan tata kelola. Melalui sinergi yang menyatukan Bukit Asam dengan komunitas lokal dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Selaras dengan komitmen Bukit Asam untuk mengelola sumber energi, sehingga memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan. Bukit Asam menjamin energi berkelanjutan untuk masa depan bangsa. Baik, itulah video company profile dari PT Bukit Asam Tbk yang telah kita saksikan bersama Bapak Ibu sekalian.
Baik para hadirin, kami juga mengingatkan bahwa peserta dari Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan juga menyebar luaskan sesi Public Expose ini tanpa izin yang resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian pihak manajemen dari Perseroan. Yang pertama adalah Ibu Farida Tamrin selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko, serta Bapak Setiadi Wicaksono selaku PLH SVP Project Management Office. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Baik, selama acara berlangsung jika ada pertanyaan kami mempersilahkan kepada para partisipan dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang sudah tersedia pada Zoom dan nantinya akan dibahas ataupun dibacakan nanti ketika sesi pemaparan telah selesai. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan menyaksikan pemaparan dari PT Bukit Asam Tbk. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu investor dari PTBA. Izinkan kami hari ini akan menyampaikan hasil performance kami sesuai dengan kuartal 3 tahun 2023 dan mungkin kita bisa dibantu oleh slide-nya supaya kita bisa melihat bagaimana progres sampai dengan kuartal 3. Silakan. Oke, mungkin sambil menunggu slide-nya kita tampilkan. Mungkin kami ada prolog sedikit dari Bapak Ibu sekalian. Silahkan untuk yang slide pertama. Mungkin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana perkembangan dari performance PTBA di tahun 2023, ini kita tahu bahwa tahun 2023 memang berbeda dengan tahun 2022 dan 2021, di mana tahun 2021 dan 2022 kita melihat bagaimana perkembangan harga yang luar biasa di tahun-tahun tersebut. Tidak bisa dipungkiri tahun 2023 harga itu memang terkoreksi di dua hal, di Newcastle sendiri dan kemudian di ICI. Tetapi kami masih sangat optimis karena kita lihat di kuartal ketiga tahun 2023 berikut juga kuartal 4, demand daripada batu bara ini masih cukup tinggi. Kami juga melihat optimisme itu di negara-negara yang memang menjadi buyer dari kami dan juga bukan hanya di area Asia tetapi juga ada beberapa di India dan China yang juga memang konsisten untuk membeli batu bara kami. Jadi kami melihatnya masih optimis untuk kita bisa melakukan perkembangan penjualan di tahun 2023 ini. Next. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kami memberikan sedikit gambaran bagaimana PT Bukit Asam ini mengelola bisnisnya. Kita memiliki anak perusahaan yang mendukung supply chain kita di seluruh rantai pasok kita, di mana di situ terdapat 8 anak perusahaan dan kita juga memiliki 8 untuk kepemilikan tidak langsung alias cucu dari perusahaan. Dari berbagai hal tersebut, ini sebetulnya cukup bisa mengcover area bisnis dari PTBA karena kita memiliki perusahaan kontraktor sendiri, ini mendukung core dari bisnis PTBA. Lalu kemudian dari sisi perdagangan batu bara, kita juga memiliki anak perusahaan, begitu juga dengan logistik yang membawa batu bara tersebut khususnya di area pelabuhan. Lalu kemudian efek dari batu bara untuk melakukan hilirisasi, kita juga punya perusahaan yang terkait dengan pengembangan listrik, dalam hal ini PLTU. Kita join dengan satu perusahaan BUMN dan satunya lagi adalah perusahaan BUMN milik China. Dan ini kapasitasnya cukup besar. Selain daripada itu juga kami memiliki support dari beberapa perusahaan anak yang terkait dari keseluruhan bisnis PTBA. Next. Bapak dan Ibu sekalian sering menjadi pertanyaan bahwa berapa sih sebetulnya cadangan yang dimiliki oleh PTBA. Jadi kita adalah perusahaan tambang yang memiliki cadangan terbesar mungkin di Indonesia. Kita beroperasi di area Sumatera Selatan. Cadangan kita itu sekitar 3,02 miliar ton. Itu adalah cadangan tertambangnya. Dan kemudian cadangan seluruhannya adalah 5,85 miliar ton. Bapak Ibu mungkin akan bertanya, ini bisa kapasitas berapa tahun ya? Kalau misalnya produksi hanya sekitar 30 juta,
per tahun, maka ini adalah cadangan bisa sampai 100 tahun. Nah, tapi kita tidak ingin sampai 100 tahun, maka berbagai hal harus kita lakukan supaya bisa diproduksi lebih cepat. Kita memiliki batu bara dengan kalori yang sangat variatif. Ini juga yang membuat buyer sangat tertarik dengan PTBA. Area produksi kita ada di Tanjung Enim, khususnya di Sumatera Selatan, dan kita memiliki batu bara dengan kalori mulai dari 4.000 sampai kalori 5.400. Lalu kemudian kita juga punya bekas tambang di area Sumatera Barat atau Ombilin. Ini adalah yang dengan kalori besar. Ini tidak lagi kita produksi karena ini adalah tambang dalam, dan kemudian kalau kita produksi akan memerlukan cost yang lebih besar, dan sementara itu cadangan kita cukup banyak ada di daerah Sumatera Selatan. Nah, kita punya juga join dengan pihak lain untuk di daerah Kalimantan, yaitu di Bandua Samarinda, dengan GAR yang kurang lebih sama 4.300 sampai 4.800. Next. Bapak Ibu, kita sampaikan kinerja finansial kita, operasional dan keuangan sampai dengan ketiga. Pertama adalah kita perusahaan tambang, dan kita alhamdulillah 2023 ini dari fatality kita alhamdulillah aman, tidak terjadi fatality di tahun ini. Lalu kemudian kami juga baru di rating oleh perusahaan rating, kita mendapatkan peringkat AA, stable. Lalu kemudian kita juga memiliki realisasi dana TJSL yang mendukung proses bisnis kita sebesar 50,7 miliar. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari area operasi, kita memiliki volume produksi, dan ini kami juga sampaikan ke teman-teman investor dan keseluruhan bahwa PTBA harus selalu komit dengan target produksi dan realisasi produksi yang ada. Jadi kita lihat bahwa tahun 2021 kita hanya berproduksi waktu itu 30, lalu 2022 30 juta ton, dan yang sekarang adalah 2023 kita sampai dengan 40 juta ton atau lebih. Dan kita sampai dengan Q3 ini bisa mencapai 31,9 juta ton. Kalau ditanya apakah ini meningkat, tentu saja ini meningkat dibandingkan tahun 2022. Stripping ratio ini yang salah satu yang challenging buat kita. Memang di tahun 2023 ini kita harus membuka area lahan baru karena produksinya harus meningkat. Dan area lahan baru memang ketika awal tahun kelihatan sedikit naik, tapi kami berusaha tekan di kuartal 2, kuartal 3, sehingga average sampai kuartal 3 kita mencapai 5,8. Ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan tahun lalu realisasi. Nah, yang mengembirakan adalah dari angkutan, karena memang batu bara yang diproduksi harus diangkut sebelum dijual. Oleh karena itu, volume angkutan sendiri di kereta api yang kita gunakan ini meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya atau 23,7 juta ton. Sehingga penjualan yang kita bisa hasilkan adalah 20 juta ton di tahun 2023 ini sampai dengan kuartal 3. Sementara harga jual, seperti kita ketahui bersama, harga batu bara itu turun dari yang average-nya tahun lalu itu sekitar 1,3 juta rupiah per ton, tahun ini sampai dengan kuartal 3 kurang lebih adalah 1 juta rupiah per ton. Cash cost ini berusaha kami jaga semaksimal mungkin. Memang ada sedikit kenaikan karena memang dari sisi produksi dan biaya ada kenaikan, dan ini naik 9%, sementara pendapatan sendiri di tahun 2023 sampai dengan kuartal 3 adalah 27,7 triliun, sehingga laba bersih sampai dengan kuartal 3 tahun 2023 adalah 3,8 triliun rupiah. Next. Ini adalah berbagai pencapaian penghargaan yang kita terima, mulai dari yang sifatnya sustainability, sampai kemudian penghargaan yang dari ESDM, termasuk juga Subroto Awards. Next. Dari kinerja operasional, tadi sudah kami sampaikan bahwa kami berkomitmen untuk bisa mencapai, selalu komit untuk bisa mencapai target produksi. Sampai dengan tahun 2023 kuartal 3, kita bisa mencapai 31,9 juta ton. Dari sisi angkutan kereta juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menjadi 23,7 juta ton, sehingga penjualan pun meningkat menjadi 27 juta ton. Next. Kalau kita lihat produksi, Bapak Ibu sekalian, kita mentargetkan tahun 2023 produksinya naik menjadi 41 juta ton.
Kalau di kuartal 3 sudah bisa mencapai 31, insya Allah nanti sampai dengan akhir tahun kita akan bisa mencapai 41 juta ton. Dari sisi stripping ratio, kita realisasi sampai dengan kuartal 3 adalah 5,8, walaupun kami di awal tahun itu melihat challenge di tahun 2023 ini, sehingga pada saat RKAP kami menetapkan angka stripping ratio adalah 6,3. Jadi sebetulnya upaya yang maksimal dari teman-teman operasional untuk bisa menekan jangan sampai ini melebihi dari target 2023. Next. Bapak dan Ibu sekalian, kami nyampaikan tadi bahwa ada volume angkutan dan angkutan kereta api yang sekarang beroperasi di PTBA untuk mengangkut batubara yang ada, itu terdiri dari 2 area. Yang pertama adalah dari Tanjung Enim ke Tarahan, dan yang kedua adalah dari Tanjung Enim ke Kertapati. Nah, untuk yang ke Tarahan ini meningkat, sedikit meningkat 9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi ini sebetulnya bukan hal yang memberatkan, karena sebetulnya yang Tarahan itu kita peruntukkan lebih banyak untuk PLN. Sehingga kenaikan 9% kami pastikan sudah bisa mengcover keseluruhan. Dan untuk area Tanjung Enim Kertapati ini yang justru mengembirakan karena kenaikannya 29% dan lebih banyak jalur ini dipakai untuk penjualan ekspor. Next. Bapak Ibu sekalian, kami bahwa untuk penjualan di tahun ini sangat challenging karena apa? Karena memang harganya sudah relatively turun. Untuk mengimbangi hal tersebut dan menjaga laba, maka apa yang harus kami lakukan? Kami adalah menjaga proporsi ekspornya. Di tahun lalu ekspor daripada PTBA itu hanya mencapai 38% porsinya. Tetapi di tahun ini kami bisa membukukan ekspor yang lebih tinggi, yaitu sekitar 42%. Nah, ini juga dengan catatan bahwa variasi dari negara-negara pembeli batubara kita juga semakin variatif. Memang lebih didominasi oleh India, dan tahun sebelumnya sebetulnya dominasinya banyak di area China, tapi kita sangat bangga karena beberapa negara Asia lain juga sekarang sudah mulai meningkat, dan ada juga dari Korea Selatan. Mungkin sedikit highlight kepada Bapak Ibu, kenapa kita tetap optimis di dalam penjualan ini, karena tahun lalu pun di saat harga batu bara tinggi, beberapa negara Eropa yang tadinya tidak tertarik mulai ada sedikit-sedikit pembelian ke kita. Jadi ini sebetulnya hal yang sangat mengembirakan untuk PTBA. Next. Kinerja keuangan dari sisi pendapatan memang tadi kita lihat ya Bapak Ibu bahwa penurunan harga itu hampir sekitar 30%. Kami berupaya supaya pendapatannya tidak turun sedalam itu, maka di tahun 2023 kuartal 3 pendapatan ada penurunan tapi hanya sebesar 11%. Karena memang ada peningkatan dari sisi cash cost besar 9% dan juga yang tidak bisa kita kenaikan dari sisi royalti. Itu besarannya adalah 35%. Mungkin sebagai informasi ke Bapak Ibu, kalau royalti itu kita given dari pemerintah. Jadi kita bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada pemerintah. Next. Nah, di sini kita lihat bahwa harga batu bara sampai dengan kuartal 3 ini memang very challenging. Karena kalau kita lihat nih Bapak Ibu, di kuartal 3 sendiri sebetulnya penurunannya bahkan sampai 65% untuk Newcastle dan kemudian ICI-nya 40%. Sehingga di sebelah kanan kalau kita lihat average-nya adalah 48% untuk Newcastle dan 33% untuk ICI. Nah, tapi tadi kita sudah sampaikan penurunan pendapatan adalah 11% dan ini akan kita coba jaga supaya sampai dengan akhir tahun tidak lebih besar penurunannya dari sini. Next. Kita lihat bahwa memang dari cost structure kita ada beberapa poin yang memang menjadi challenge buat kita. Yang pertama adalah peningkatan dari royalti, komposisinya memang lebih besar karena pemerintah memang menetapkan lebih besar. Tetapi di tahun 2022 dengan sekarang angka royalti ini sebenarnya sudah terus diperbaiki oleh pemerintah dan terus mendukung kepada industri. Nah,
Kemudian dari sisi angkutan, karena memang kita memerlukan angkutan untuk bisa menjual batu bara tersebut, dan kemudian dari sisi jasa penambangan terjadi peningkatan. Kenapa? Karena memang kita membuka area lahan baru. Akan tetapi stripping ratio ini juga terus kita upayakan untuk bisa kita manage sampai dengan akhir tahun ini. Next. Nah, kalau dari sisi gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin, kita melihat sampai dengan kuartal 3, di setiap kuartal kami memang terus menjaga supaya angkanya bisa tidak lebih rendah daripada. Nah, inilah yang memang terus kita jaga sampai dengan akhir tahun. Next. Nah, Bapak Ibu, perusahaan penambangan saat ini sudah tidak bisa lagi bekerja secara konvensional. Oleh karena itu, kita terus berupaya memajukan dari sisi teknologi. Ini sudah mulai dilakukan PTBA, utamanya ketika tahun 2019-20 sampai dengan saat ini, gitu. Kita mengkomunikasikan antara sistem yang kita develop sendiri dengan berbagai hal yang kita lakukan. Nah, hal ini kita majukan dengan upaya supaya terjadi efisiensi dalam PTBA. Misalnya contohnya adalah kita melakukan perawatan sendiri sampai dengan nanti tujuan kita adalah melakukan elektrifikasi. Jadi beberapa alat penambangan nanti pun akan dibuat tidak hanya tergantung daripada bahan bakar tetapi juga kombinasi dengan elektrifikasi. Next. Nah, selain daripada efisiensi yang kita lakukan melalui teknologi, beberapa hal yang dilakukan di area pertambangan sendiri ini juga kita lakukan efisiensi. Salah satunya adalah melalui optimasi dari area tambang, jalur tambang. Jadi kalau kita lihat di kondisi yang ada sebelumnya, itu di area Bangko kebetulan ada area yang cukup besar dan baru dibuka oleh PTBA untuk penambangan yang baru. Itu kita lihat bagaimana trek dari jarak angkut oleh truk di situ, itu juga cukup panjang. Tetapi kemudian di langkah yang selanjutnya kita sudah melakukan optimasi dengan cara ini kita bikin treknya menjadi lebih pendek sehingga cost yang keluar ini pun juga bisa lebih rendah. Nah, upaya lainnya adalah kita misalnya melakukan belt conveyor atau alat pengangkutan batu bara yang bergerak secara elektrik yang nantinya juga akan bisa mendukung kita. Next. Dari sisi digitalisasi, ada beberapa area yang sudah kita lakukan. Kita bercita-cita dengan tag adalah from pit to port, kita harus lakukan ini dengan digitalisasi, supaya nantinya bisa lebih baik lagi. Di area apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama area penambangan. Di penambangan sendiri, saat ini semua kegiatan penambangan sudah bisa kita kontrol atau kita monitor dengan digitalisasi. Ada beberapa hal misalnya adalah ketika kita membuat area penambangan yang baru kita buka, lalu kita tambang, kita punya alat yang namanya slope stability radar. Jadi kita tidak melihat nanti supaya mencegah adanya fatality ataupun penambangan yang lebih efisien, ini bisa dilakukan di situ. Lalu kemudian adalah mine operation system, ini juga bisa dikontrol dan ini sifatnya adalah real time sehingga bisa lebih efisien lagi. Lalu kemudian setelah ditambang, maka batu bara ini mulai diangkut. Nah, ini kami koordinasi dengan pihak pengangkutan kereta api, kita sudah bisa bikin sistem bersama IT, di mana kita bisa sistemnya adalah tracking, sehingga dengan sistem yang ada ini kita bisa melihat kesiapan dari kereta api yang akan mengangkut batu bara kita. Jadi kalau misalnya timingnya adalah kita sudah sesuai untuk bisa kesediaan batu baranya siap, maka kereta api yang ada pun juga harus siap. Nah, kereta api pun demikian akan bisa melihat bagaimana kita melakukan persiapan terhadap batu baranya. Jadi batu baranya harus ready di titik-titik spot tertentu dan ini pun kemudian bisa langsung diangkut oleh kereta api. Jadi efisiensi waktunya memang sudah bisa terjaga. Lalu kemudian daerah pelabuhan, di pelabuhan pun kita juga sudah mulai melakukan pengembangan sistem. Tujuannya supaya apa? Supaya batu bara yang sudah diangkut oleh kereta api ini bisa langsung dimasukkan kepada alat-alat angkut yang ada nanti seperti vessel dan sebagainya sehingga efisiensi waktu pun dan cost juga bisa terkontrol dengan baik. Next-nya adalah sebagai perusahaan tambang, Bapak Ibu sekalian, kita juga sekarang berusaha untuk menjaga ESG dari sisi environment, social, dan governance. Next, kami sudah dilakukan untuk rating dari Morningstar dan kami
melihat angka yang sudah kami peroleh sekarang adalah cukup baik, sekitar 33,6. Dan ini sebetulnya juga merupakan target kami untuk bisa terus memperbaiki angka tersebut. Jadi ini salah satu alat kontrol yang kita lakukan supaya kita bisa menjaga ESG dengan lebih baik lagi. Nah, upaya apa yang dilakukan supaya beberapa hal yang terkait ESG ini bisa berjalan dengan baik? Next-nya, yang pertama dari sisi lingkungan. Dari sisi environment ini kita bisa melakukan. Jadi kita punya area tambang dan area pasca tambang. Dan pada area pasca tambang ini kita lakukan reklamasi, kita lakukan penanaman supaya ada penyerapan dari sisi karbonnya. Nah, ini kita sudah memilih beberapa tanaman supaya bisa dilakukan secara lebih optimal. Dan selain daripada itu juga kita sudah melakukan elektrifikasi yang tadi kami sudah sampaikan. Aim kami adalah kami ingin bisa terus mengupayakan pengurangan emisi, net zero emission. Salah satunya adalah melalui kendaraan-kendaraan di area penambangan dan area-area pendukung penambangan. Apa contohnya? Untuk area pendukung penambangan, kami sekarang sudah melakukan menggunakan bis-bis elektrik, sudah tidak menggunakan lagi bahan bakar, dan beberapa alat berat kami sekarang sudah melakukan sistem hybrid. Hybrid artinya sudah menggunakan elektrik, tapi juga ada kombinasinya dengan fuel. Ini coba kita tekan terus supaya bisa semakin optimal. Dari sisi sosial, Bapak Ibu sekalian, karena kami ada di area pertambangan yang ada di luar daerah, maka kami tahu bahwa kami harus terkait dengan program-program kegiatan sosial. Ini terus kami lakukan dan kami alokasikan biayanya supaya area penambangan kami bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan yang ketiga adalah dari sisi governance, ini kami harus menjaga dengan sangat baik governance ini supaya bisa mengoptimalkan kegiatan penambangan kita. Bapak Ibu sekalian, next dari sisi TJSL atau alokasi biaya untuk kegiatan lainnya, ini kita punya 4 pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Ini kami harus alokasikan karena memang ini menjadi hal yang sangat mendukung penambangan kita. Dan ini juga kami balance angka alokasinya dengan laba dari si PTBA. Jadi memang ini bisa kita alokasikan tetapi juga tidak mengganggu daripada laba dari PTBA. Next. Nah, itu mungkin dari saya, izin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Setiadi dari pengamangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Farida. Dapat kami sampaikan update dari progres proyek-proyek pengembangan. Mohon slide-nya. Baik Bapak Ibu, sebagai upaya dari Bukit Asam untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan ke depannya, terutama dengan melihat bahwa cadangan Bukit Asam saat ini cukup besar, sekitar 3,02 miliar ton, maka upaya pertama yang kami lakukan adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas logistik agar ini dapat bisa dimonetisasi dengan cepat. Nah, Bapak Ibu, saat ini kami sudah memiliki 2 rute yang existing, yaitu ke Kertapati sebesar 7 juta ton per tahun dan juga Tarahan 25 juta ton per tahun. Kedepannya kami sedang mendevelop beberapa proyek angkutan logistik batubara kereta api. Yang pertama itu Keramasan, itu dengan kapasitas 20 juta ton per tahun. Ini diekspektasikan akan bisa running di 2024. Kemudian yang kedua, ke arah Prajen, ini sedang memasuki tahap kajian dan diekspektasikan akan selesai di tahun 2026. Next. Spesifik ke jalur Tanjung Enim Keramasan, dapat kami sampaikan update sebagai berikut, bahwa kerjasama ini merupakan partnership antara Bukit Asam sebagai pengguna jalur angkutan dan penyedia TLS, kemudian juga dengan PT KAI sebagai penyedia jasa angkutan, serta PT Kereta Api Logistik sebagai penyedia terminal bongkar batubara. Nah, ini akan di running di 2024. Saat ini progresnya di sisi kami di Bukit Asam sedang melakukan proses procurement untuk pengadaan pembangunan TLS. Kemudian dari sisi PT KAI sedang melakukan proses procurement untuk sarana perkeretaapian, dan sisi PT Kalok mereka sudah melakukan groundbreaking untuk pembangunan terminal bongkar batubara di Keramasan. Next.
Nah, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan juga update dari PLTU Sumsel 8, 2 kali 660 MW. Saat ini PLTU Sumsel 8 sudah beroperasi secara komersial, di mana ini setelah diresmikan COD-nya pada 7 Oktober 2023 lalu, dengan konsumsi batu bara sekitar 4-5 juta ton per tahun. Ini dapat meningkatkan penyerapan atas batu bara Bukit Asam di proyek PLTU Sumsel 8. Kemudian dari sisi lain, mengingat ini juga merupakan bagian dari fosil, namun dari sisi Bukit Asam kita juga tidak terlepas diri dari upaya untuk penciptaan nilai tambah lebih, di mana kita sudah menggunakan teknologi supercritical boiler, yang ini bisa meningkatkan efisiensi pembangkit hingga 10%, sehingga efeknya adalah kebutuhan dari batu bara bisa dikurangi dan ini juga bisa menghasilkan emisi yang lebih rendah. Di sisi lain kami juga melengkapi dengan teknologi flue gas desulfurization, yang mana ini bisa mengurangi emisi sulfur dioxide dan juga bisa menghasilkan byproduct berupa gypsum yang ini nanti akan digunakan untuk bercampur di semen maupun juga di bata ringan. Di sisi lain atas byproduct gypsum ini kami juga sudah melakukan kerjasama MOU dengan PT Semen Batu Raja sebagai off-taker kaitannya untuk memanfaatkan faba dan gypsum yang dihasilkan dari proyek Sumsel 8 ini. Next. Bapak Ibu, di luar dari energi fosil, di Bukit Asam juga sudah bergerak untuk penciptaan energi baru terbarukan, di mana saat ini sudah beroperasi 3 PLTS. Yang pertama ada di Tol Bali Mandara sebesar 400 MW kilowatt peak, ini di tahun September 2022 dengan PT Jasa Marga. Kemudian kita juga sudah membangun di airport Bandara Soekarno-Hatta Angkasa Pura II sebesar 241 kW peak di tahun 2020, dan juga yang terbaru di tahun 2023 dengan bekerja sama dengan PT Semen Batu Raja, kita juga sudah membangun PLTS dengan kapasitas 13 kW peak. Di sisi lain, kami juga tetap berupaya untuk mengembangkan proyek-proyek baru. Yang pertama dengan memaksimalkan potensi dari lahan pasca tambang yang dimiliki oleh Bukit Asam, baik itu di Tanjung Enim, kemudian juga Ombilin dan Bantuas dengan skala hingga 200 megawatt peak. Kemudian di sisi lain kita juga bekerjasama dengan beberapa BUMN lain seperti di Semen Padang, di lokasi di Padang itu hingga sekitar 4 megawatt peak, dan juga di Jasa Marga itu dengan jalan tol sekitar 2 megawatt peak dan juga dengan PT Timah sekitar 1,3 megawatt peak. Nah, keseluruhan ini Bapak Ibu dapat kami sampaikan sudah memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah ke arah transisi energi yang lebih bersih, di mana kami di sisi Bukit Asam saat ini sudah beroperasi hingga 641 kW peak. Hal ini juga ekuivalen dengan penciptaan energi bersih sebesar 690.700 kWh dan memberikan dampak terhadap pengurangan emisi sebesar 545 ton CO2 atau setara dengan kalau kita membangun atau menanam 746 batang pohon. Next. Upaya-upaya lain dari sisi Bukit Asam untuk pengembangan EBT, sebagai contoh kami juga sudah melakukan reklamasi bentuk lain, yaitu dengan budidaya kaliandra merah. Ini bekerja sama dengan UPN Veteran Yogyakarta di lahan Tanjung Enim milik Bukit Asam sebesar 80 hektar yang mampu nantinya menghasilkan 11.800 ton biomasa. Nah, ini nantinya akan digunakan untuk menjadi wood pellet yang diolah dengan bahan sebagai coal firing di PLTU dan bisa mengurangi emisi karbon sebesar 119 ton per hektar per tahun. Nah, ini diharapkan selama 2 tahun ke depan ini bisa kita selesaikan untuk proyeknya. Kemudian di sisi lain kita juga mengembangkan PLTB dengan rekan kami di Cina, itu kapasitasnya hingga 1,3 gigawatt dengan Cina Huadian Overseas. Saat ini memang dalam tahap status evaluasi internal di Bukit Asam. Nah, harapannya ini kita juga bisa mendapatkan milestone di luar negeri sebagai footprint lain di Bukit Asam untuk pengembangan energi baru terbarukan. Hal lainnya dari kait utilisasi batu bara, Bukit Asam sudah menandatangani MOU dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional
terkait kajian teknologi energi dan industri berbasis batubara dan bidang EBT pada 2 Oktober 2023 lalu. Jadi upaya ini juga kita harapkan bisa menciptakan koordinasi yang baik dengan lembaga riset yang memang ahli di bidang utilisasi batubara, sehingga kedepannya diharapkan batubara Bukit Asam juga bisa dimanfaatkan untuk produk turunan hilirisasi lainnya. Next. Baik Bapak Ibu, sekian dari update paparan pengembangan Bukit Asam. Untuk selanjutnya kami mohon bisa kembali ke IDX. Terima kasih. Terima kasih terhadap pihak perseroan PTBA atas pemaparannya. Boleh kita berikan tepuk tangan virtual Bapak dan Ibu sekalian? Iya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada para partisipan maupun kepada para perseroan. Dan kali ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, akan kami coba bacakan. Yang pertama adalah dari Dimas. Pertanyaannya, di tahun ini harga batu bara telah mengalami penurunan lebih dari 30%. Bagaimana PTBA dapat menjaga kinerja agar tetap positif? Silakan kepada Bapak dan Ibu dari perseroan, boleh dijawab mungkin. Baik, terima kasih Pak Dimas untuk pertanyaannya. Mungkin dari kami, memang kami harus melihat realisasi bahwa dibandingkan dengan tahun 2022 khususnya, kita melihat adanya penurunan harga batu bara yang gradually mulai turun, dan itu angkanya kurang lebih sekitar 30%-an. Nah, untuk itu maka kami juga harus melakukan berbagai kiat supaya bisa menjaga laba yang ada. Seperti kami sampaikan bahwa salah satu hal yang kita lakukan adalah kita menaikkan porsi daripada ekspor kita di tahun 2023 ini. Mungkin kalau sebelumnya masih sekitar kisaran adalah 35-38%, di tahun 2023 ini kita sudah di atas 40%. Itu salah satu halnya, dan selain itu juga kami juga berupaya untuk bisa menjaga semaksimal mungkin cost dari operasinya kita. Dan satu hal lagi yang kami harapkan dari pemerintah adalah dukungan realisasi dari kebijakan mitra instansi pengelola atau MIP. Terima kasih, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Farida. Kita ke pertanyaan terakhir mungkin ya, atas keterbatasan waktu, mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang bisa kami bacakan dari Ibu Shirley yang bertanya, saya pernah mendengar bahwa PTBA sedang melakukan pengembangan jalur kereta api dengan jalur Tanjung Enim Keramasan. Nah, untuk proyek angkutan Tanjung Enim Keramasan tersebut apakah ditujukan hanya untuk memenuhi demand pihak tertentu saja atau seperti apa? Boleh silakan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bu Shirley. Ya benar Bu, bahwa kami di sisi Bukit Asam sedang mengembangkan proyek TE Keramasan sebagai upaya untuk mempercepat monetisasi batubara Bukit Asam dengan kapasitas sebesar 20 juta ton per tahun dan diekspektasikan akan bisa running di 2024. Dapat kami sampaikan bahwa dari sisi off-taker-nya itu sendiri nanti memang masih terbuka, jadi kami juga di sisi Bukit Asam masih bisa mensuplai nanti baik ke domestik maupun ekspor dan tidak didedikasikan untuk tujuan tertentu. Demikian, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak. Dan dengan demikian kita akhiri sesi tanya jawab Public Expose PT Bukit Asam Tbk. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pihak perseroan serta partisipan yang telah turut berpartisipasi bertanya. Kami mohon maaf oleh karena keterbatasan waktu, jika ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab bisa ditanyakan lebih lanjut, dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bukit Asam Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Baik, sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Ibu Farida Tamrin selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko untuk dapat memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Ibu Farida, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada pihak IDX yang sudah menyembatani untuk acara ini. PT Bukit Asam berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja di tahun 2023 ini dan tahun-tahun selanjutnya. Sesuai dengan target dari PTBA yang kita tidak ingin hanya menjadi perusahaan batubara saja, tetapi juga ingin menjadi perusahaan energi. Maka oleh karena itu salah satu halnya kita juga mengembangkan berbagai proyek melalui misalnya PLTU dan upaya hilirisasi lainnya. Selain daripada itu, PTBA terus melakukan pengembangan dari sisi IT atau teknologi yang juga merupakan salah satu target untuk bisa kita lakukan pengembangannya dalam tujuannya untuk efisiensi bagi PTBA.
Melalui teknologi nantinya PTBA juga bisa mengembangkan berbagai hal, termasuk juga adalah peningkatan dari alat-alat elektrifikasi yang nantinya di area pertambangan tidak hanya tergantung kepada bahan bakar saja. Selain daripada itu, ESG juga merupakan hal yang sangat penting dan menjadi fokus dari PTBA. Oleh karena itu tadi juga sudah dijelaskan bahwa berbagai proyek mulai kita lakukan yang sifatnya sosial dan B2B, sehingga nantinya ini akan terus menjadi pengembangan energi terbarukan bagi PTBA. Dan kami juga bisa menekankan bahwa kami memiliki satu anak perusahaan khusus yang akan melakukan pengembangan dari sisi energi atau green energy. Dan terakhir adalah PTBA sangat mendukung rencana pemerintah untuk bisa menjaga ketahanan energi melalui penerbitan Perpres Mitra Instansi Pengelola atau MIP. Kami berharap kebijakan ini akan bisa terrealisasi di awal tahun 2024. Demikian dari kami PTBA, terima kasih banyak untuk seluruh investor dan calon investor dari PTBA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Farida atas closing statement yang sudah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bukit Asam Tbk, boleh kita berikan aplaus untuk penyaji dari PT Bukit Asam Tbk. Baik, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Bukit Asam Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Bukit Asam Tbk beserta kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara kali ini. Sampai jumpa dalam acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.